ASI tapi sudah diputus secara sepihak, yang seharusnya dilihat dulu apakah itu akan menjadi efek yang baik atau tidak. Tapi di sini Pak Jokowi dan Bapak Kapolri Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu pejuang keadilan. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan diri dulu sebelumnya, saya Putri dari tim Hotman 911 beserta Mbak Intan juga dan Mbak Novi. Kami perwakilan dari Hotman 911 diminta untuk memberikan pandangan hukum terhadap para ibu-ibu pencari keadilan dan terhadap putusan pengadilan yang tidak pernah terlaksana dengan semestinya. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan terlebih dahulu sebelum kita membahas pasal-pasal yang harusnya bisa diberlakukan dan diterapkan di negara Indonesia. Yang pertama, saya memohon kepada Bapak Presiden RI yang saat ini masih dijabat oleh Bapak Jokowi. Saya mewakili Pak dari suara hati para ibu-ibu yang mencari keadilan demi untuk bisa memeluk anaknya yang dimana mereka masih memerlukan belayan kasih sayang ibunya, masih juga yang dalam posisi harus memberi ASI tapi sudah diputus secara sepihak, yang seharusnya dilihat dulu apakah itu akan menjadi efek yang baik atau tidak. Tapi di sini Pak Jokowi dan Bapak Kapolri mendengar keluhan-keluhan para ibu-ibu, dan saya sendiri yang sering duduk di Kopi Joni bersama Bapak Hotman Paris, ribuan pengadu yang seperti ini yang tidak pernah ada jalan keluarnya, yang selalu menganggap bahwa para mantan suami itu juga orang tua. Sama Pak, ibu-ibu ini juga lebih orang tua daripada bapak-bapak. Bukan berarti kami menghilangkan posisi seorang bapak di dalam kehidupan anak, tetapi lebih kepada ibu-ibu ini adalah ibu yang mengandung, yang memperjuangkan bagaimana anak-anaknya bisa sehat, bisa mendapat gizi yang baik ketika dilahirkan ke dunia dengan keadaan yang sempurna. Tetapi ketika mereka dilahirkan, mereka dicampakkan tanpa melihat perjuangan 9 bulan mengandung. Ini saya berkata karena saya juga seorang ibu Pak, dan saya juga mengalami KDRT, dan saya juga pejuang anak, bagaimana saya bisa mengambil anak-anak saya dari tangan mantan suami saya. Tapi alhamdulillah saat ini anak-anak bahagia dengan saya. Nah, ini saya sangat prihatin dengan hukum di Indonesia. Terlebih di sini ada dari Kementerian PPA, ada ya Ibu ya. Mohon maaf ini Ibu, kita sharing karena ini sudah sangat sering berkali-kali, tapi tidak pernah ada endingnya yang baik, yang memang bisa mendukung putusan pengadilan gitu. Jadi lebih kepada karena orang tua. Dari sini yang pertama adalah kami akan membahas perihal pasal 330 yang selalu digaungkan bahwa pasal tersebut berlaku bagi siapapun, tidak menutup apakah itu orang tua ataupun orang lain dalam pengambilan anak secara paksa. Di dalam pasal 330 itu sudah jelas barang siapa saja yang mengambil anak dengan cara paksa itu ada aturan undang-undangnya. Tetapi ketika kami mendampingi klien, ketika saya dan tim saya mendampingi, salah satunya adalah Ibu Selvi, sampai saat ini sudah memiliki putusan yang ingkrah di pengadilan, tetap tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang saya akan bertanya kepada Bapak Kapolri dan para penyusun undang-undang, apakah pasal ini dianggap sumir bagi orang tua yang melakukan pengambilan anak secara paksa? Karena ketika kami melakukan laporan tersebut, selalu dianggap bahwa oh ini orang tuanya, ini bapaknya juga. Seperti itu terus. Jadi kami ini seperti orang yang oh gitu. Berarti ketika ibunya melaporkan dan ingin juga mendapatkan haknya untuk memeluk anaknya, untuk mengurusi anaknya, bahkan untuk
melihat anaknya pun tidak bisa. Karena apa? Selalu mengatasnamakan ini juga orang tuanya. Lalu di mana keadilannya? Di mana penerapan pasal 330 itu bagi siapapun? Ini yang akan kami pertanyakan kepada Bapak Kapolri dan para praktisi hukum yang menyusun undang-undang tersebut. Berarti pasal ini tidak berlaku bagi para pencari keadilan, khususnya ibu-ibu, dan mungkin juga ada bapak-bapak di sini yang tidak bisa melihat anaknya. Ini tidak saya menutup bukan hanya karena ibu-ibu ya, tapi juga ada bapak dan ayah yang melapor ke kami juga, dia tidak bisa melihat anaknya. Karena itu biasanya status ekonomi, karena si istrinya juga orang mampu. Seperti itu terus. Nah, kenapa ini tidak bisa dipastikan gitu bahwa posisi para korban ini juga sama. Jangan melihat karena satu sisi, oh ini bapaknya atau ini ibunya, maka anak itu boleh diambil secara paksa. Berarti tidak perlu ada pasal 330, harus dirubah bunyi pasal tersebut. Ya, barang siapanya itu harus dirubah dengan paksa atau orang yang berwenang itu harus dirubah. Nah, berarti kalau kisah ini selalu ada di Indonesia, selalu terjadi di sekitar kita tanpa ada kepastian hukum, ya ini akan terus menerus. Pada akhirnya banyak akan terjadi tindak kriminal. Salah satunya adalah misal si ibunya berupaya untuk paksa mengambil anak, terjadilah keributan, terjadilah KDRT, si ibunya dilaporkan seolah-olah ibunya melakukan kekerasan fisik. Padahal ibunya ingin mengambil anak, memeluk loh. Ini banyak terjadi, banyak sekali terjadi. Tetapi memang saya merasa tidak ada keadilan untuk kami perempuan, terutama kami ya perempuan ya. Saya di sini tidak berbicara bahwa saya sebagai praktisi hukum, tapi saya lebih kepada perasaan hati seorang ibu yang kasih sayangnya terhadap anak direnggut secara paksa, yang dia tidak tahu apakah anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan doktrin yang baik. Karena saya yakin Pak, ketika ini diasuh oleh salah satu orang tua yang tidak punya komunikasi baik dengan ibu kandungnya, maka tidak menutup kemungkinan si anak tersebut bisa membenci ibunya dan menganggap seolah-olah ibunya tidak memperhatikan dia kelak dia besar dan mengerti. Itu sudah pasti Pak. Bukan satu dua yang datang kepada kami duduk di Kopi Joni itu menangis ketika anaknya sudah besar, menganggap ibunya yang seolah-olah tidak peduli dengan anaknya. Padahal tidak seperti itu Pak. Di sini saya berhadapan dengan rekan-rekan media untuk menyampaikan keluh kesah terhadap penerapan pasal 330, kemudian terhadap laporan-laporan pengaduan KDRT yang selalu dianggap sebelah mata, sangat sebelah mata. KDRT itu dianggap ya karena pertengkaran rumah tangga, tetapi tidak melihat efeknya, efek apa yang ditimbulkan dari kekerasan yang terjadi. Karena walaupun kekerasan itu hanya diberikan kepada ibunya, anak pun mengalami secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung itu pasti Pak. Anak akan mengalami rasa trauma, rasa yang dia tidak dapati kenyamanan, rasa minder di sekolah. Dan saya sudah mengalami juga, klien saya terakhir kemarin, anaknya mencoba bunuh diri Pak. Anaknya mencoba bunuh diri karena dia merasa malu di sekolah, orang tuanya tidak ada, tidak lengkap. Dia melihat salah satu orang tuanya seperti contoh bapaknya pergi dengan perempuan lain, sementara ibunya masih statusnya istri yang sah. Ini banyak Pak, ini banyak, sangat banyak terjadi. Tetapi kita seperti tidak peduli dengan keluhan-keluhan perempuan Indonesia. Tolong Pak dipikirkan, kami ini juga sangat berharga di mata laki-laki. Kalau tidak ada kami, tidak akan punya anak Pak. Benar ya Bu ya? Tidak akan bisa punya anak karena laki-laki tidak bisa mengandung. Begitu. Jadi buat para laki-laki, buat mantan-mantan suami juga, buka mata hati kalian. Jangan di saat kalian senang melihat istri kalian menjadi ibu rumah tangga, memenuhi kebutuhan,
memenuhi kepuasan kalian. Tapi ketika terjadi keributan seperti kalian tuh lupa apa yang sudah dikorbankan dengan istri kalian. Lupa bagaimana kalian diurus, lupa bagaimana istri kalian memenuhi kebutuhan seksual kalian. Ya, lupa. Ini saya berbicara bukan karena saya membenci kaum laki-laki, tapi ini mengedukasi juga ya Pak. Mengedukasi semuanya bahwa jangan pernah melihat sebelah mata seorang perempuan. Ketika istrimu sudah tidak cantik, kamu anggap dia seperti babumu di rumah. Tidak seperti itu. Kembali saya ke dalam pasal, berbicara ke dalam pasal 330 di ayat 1 dan ayat 2 itu, penerapannya terhadap korban KDRT yang juga memiliki kekuatan hukum, tetap namun tidak dapat memeluk anaknya. Terlebih anak-anak tersebut masih membutuhkan ASI eksklusif. Ya, ini terjadi juga kepada Bu Selvi yang kemarin sempat saya dampingi, namun saat kejadian memang awal mula tidak ke saya, itu memang sudah lewat. Nah, ini juga ada pasal yang memberikan ASI eksklusif itu ya. Itu kan memang singkat Pak pasalnya. Ya untuk saya rasa ya nggak usah ada pasal itu juga Pak, karena nggak berguna. Dilaporkan pun tidak ada bergunanya. Gitu. Jadi nggak ada keadilan untuk ibu-ibu dalam pasal 330 ataupun pasal-pasal lainnya yang katanya bisa memperjuangkan seorang perempuan, seorang anak, tapi tidak. Dan ini hanya beberapa yang berani speak up, yang berani menyuarakan. Dan satu persatu ketika ibu-ibu ini sudah berani bersuara, mulai banyak lagi masuk. Dan saya sendiri mempunyai komunitas KDRT di dalam grup saya, itu sudah ada sekitar 1000 lebih. Berarti yang tidak speak up itu ribuan Pak. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang saat ini hadir di hadapan kita. Berarti ada ribuan orang yang berani berbicara, yang tidak berani untuk berbicara karena dia bingung. Salah satunya adalah ketika akan melakukan laporan, pasti sebelum melakukan laporan sudah dipatahkan oleh oknum-oknum. Ketika konsultasi selalu dipatahkan dengan oknum-oknum yang berbicara, ini orang tuanya, ini masalah rumah tangga, ini masalah pribadi, ini aib keluarga. Padahal bukan itu, dia mencari keadilan. Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada kepolisian negara ini? Tapi kenapa oknum-oknum tersebut selalu mengesampingkan ketika ada korban ataupun terlapor yang memiliki kemampuan lebih, yang memiliki budget lebih. Dia lebih mengedepankan dan bahkan seolah tidak tahu, tidak mau tahu gitu. Yang kedua, apa upaya pemerintah terhadap hak asuh yang jatuh dan apa sanksi yang diberikan bila ini tidak dijalankan sesuai dengan putusan yang sudah inkrah, putusan pengadilan ya. Sebenarnya di dalam putusan pengadilan itu sudah ditetapkan bahwa hak asuh anak, contoh seperti Ibu Erlin ya. Bu Erlin ini kan sudah sampai putusan PK. Jadi putusan PK itu putusan tingkat yang paling tinggi Pak, kalau dalam peradilan. PN makan waktu, PT taruh 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Berarti kalau dihitung 4 kali itu sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai 1 tahun setengah Pak perjuangan. Tapi nggak ada juga. Jadi untuk apa putusan-putusan ini? Putusan-putusan pengadilan yang dibuat yang bunyinya hak asuh anak itu jatuh kepada ibunya, tapi tetap tidak bisa dilaksanakan. Dan ini juga ibu siapa itu? Ibu Nur sudah sampai Mahkamah Agung dan sampai dieksekusi pun tidak bisa. Jadi apa peranan pemerintah? Yang saya tanyakan di sini, mewakili perasaan ibu-ibu ini, apa peranan pemerintah ketika kami ini sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Apa peranan pemerintah? Tidak ada selama ini Pak. Ini pertanyaan yang mohon ya Ibu dari Kementerian PPA, untuk agar sekiranya nanti kita bisa audiensi juga dengan
Mahkamah Agung, kita bisa berbicara membahas pasal-pasal tersebut juga ya. Karena memang kalaupun ini tidak bisa diberlakukan, nggak usah ada pasal-pasal juga, udah biar aja hukum rimba aja jadinya. Ya, hukum rimba aja. Karena percuma itu pakai kami ini mendampingi para pejuang ini, Pak, bukan hanya karena tenaga doang, Pak. Pakai biaya, Pak. Biaya dikeluarkan tidak sedikit. Kalau mereka mampu bisa sampai PK, tapi kalau yang nggak mampu udah stuck. Enough, nggak bisa saya, Bu, udah nggak punya uang katanya. Sudah nggak punya uang lagi, Bu, saya, Bu, untuk perjuangkan ini. Bagaimana, Pak? Sementara kita tidak pernah tahu anak-anak yang diasuh oleh satu orang tua itu bisa berdampak baik ke depannya. Bukan berarti kami ini tidak percaya dengan pengasuhan ibu sambung atau bapak sambung, karena banyak hal-hal yang tidak kita inginkan tuh banyak terjadi, Pak. Banyak sekali terjadi. Bukan satu dua terjadi pencabulan terhadap anak kandung, bukan juga terjadi pemerkosaan terhadap anak kandung, bahkan oleh paman sendiri dengan kakek sendiri. Itulah yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu ini. Begitu. Bagaimana ketika anaknya nanti memiliki permasalahan, sementara bapaknya atau ibunya tidak ada di dekat mereka, hanya dititipkan ya, dititipkan dengan neneknya, dititipkan dengan tantenya. Bagaimana, Pak? Jangan dilihat sebelah mata, Pak. Kami memohon jangan dilihat sebelah mata terhadap perjuangan-perjuangan kami ini. Kami sangat memohon kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri, juga Bapak Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, untuk bisa menguji kembali undang-undang tersebut terhadap pasal-pasal yang sudah disampaikan di dalam undang-undang. Jujur ini tidak ada gunanya, Pak, bagi kami, bagi para pejuang keadilan tidak ada gunanya. Kami ingin meminta lebih kepastian terhadap pasal tersebut agar kami mendapatkan keadilan. Jadi tidak sumir hanya mengada, oh ya diambil dulu laporannya, diterima dulu laporannya, tapi nggak pernah ada endingnya. Buat apa? Makan-makan waktu, Pak. Makan-makan waktu teman-teman di kepolisian ngetik-ngetik berkas, ya kan? Buang-buang kertas, terus nanti ujung-ujungnya gelar perkara. Oh nggak bisa, ini karena bapaknya, ya, ini karena ibunya, ini kakeknya. Jadi untuk apa pasal itu ada, gitu? Itu terhadap pasal 330 ayat 1 dan ayat 2. Itu jelas ya, nanti rekan-rekan bisa cek, bisa dicari sendiri bunyinya apa. Kemudian yang ketiga, kalaupun terhadap putusan pengadilan yang sudah ingkrah tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu harus kemana dan harus bagaimana? Apakah harus berdiam diri saja, tidak mendapatkan upayanya? Karena nggak ada lagi tingkatan yang paling tinggi, itu hanya PK. Peninjauan kembali itu udah terakhir. Putusan tertingginya pengadilan di Indonesia yaitu PK. Nah, tapi kalau dengan putusan PK saja tidak bisa dilakukan eksekusi, ya mau buat apa lagi, Pak? Itu yang tadi kami bilang, Pak. Ya nggak usah lagi ada pengadilan, Pak. Ya tidak usah ada pengadilan, tidak usah ada kepolisian. Nggak ada guna. Hanya membuang-buang uang. Karena semuanya pakai uang. Tidak ada berjuang tanpa uang, Pak. Sementara ibu-ibu ini juga belum tentu punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak. Kadang mereka berjualan, kadang mereka menjadi sales mobil, kadang juga jadi tukang cuci, Pak. Bukan dianggap, oh karena bajunya bagus, punya duit banyak, belum tentu, Pak. Habis, Pak, kadang-kadang juga sudah habis hartanya dikuras sama suaminya, sama mantan suaminya. Anak diambil, harta diambil, ditelantarkan di pinggir jalan mereka, dipukul. Jadi apa? Kami memohon
perlindungan hukum yang pasti untuk perempuan, khususnya perempuan dan anak-anak. Jangan pasal itu dianggap seperti abu-abu. Kami mau ketika memang diberikan kesempatan untuk duduk bersama dengan komisi-komisi di DPR, kemudian dengan pemerintah, dengan kementerian, mari kita duduk bersama untuk membahas kepentingan ini, Pak. Jangan